Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana free practice kemarin. Kita tahu bahwa Austin adalah sebuah sirkuit yang sebelumnya selalu dikuasai oleh Marc Marquez. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa nama yang muncul seperti Enea Bastianini dan juga Alex Rins. Nah, kita tentu saja akan membaca bagaimana kok bisa Alex Rins kencang di Austin. Karena kita lihat kemarin dia bisa nyodok masuk top 3. Sementara kalau kita lihat dari Ducati, udahlah Ducati nggak usah kita bahas dalam, soalnya kita tahu memang Ducati semua track selalu bagus. Sebuah motor yang sangat lengkap, buat tikungan mantap, buat top speednya mantap. Jadi kita nggak bahas mengenai yang Ducati secara spesifik, tapi mari kita bahas bagaimana Alex Rins ternyata mengakui bahwa dia banyak melihat data juga dari Marc Marquez. Kalau dari sisi Nakagami, dia juga berusaha mengkoleksi semua data dari Marc Marquez di masa lalu. Karena kita tahu Marquez sudah juara di Austin selama 7 kali. Tentu saja ini sebuah raihan yang luar biasa, prestasi yang luar biasa. Makanya para pembalap Honda nyontek data dari Marc Marquez. Orang masalah, Cak, namanya juga satu tim. Nah, Kang Mas, mari kita review dulu sedikit tentang bagaimana pada saat tes kemarin. Kita langsung lihat saja presentasi IBB berikut ini dan bagaimana potensi masing-masing pembalap pada saat sprint race nanti. Kita akan bedah dalam video yang detail dari free practice pertama, bagaimana karakter daripada sirkuit Austin. Kita bedah dalam video presentasi IBB berikut ini, Cak. Nah, Kang Bro, ini adalah rekap bagaimana hasil free practice di hari pertama pagi hari. Jadi kita lihat ada 2 sesi untuk free practice day 1. Jadi yang free practice pertama dan kedua. Akan tetapi kita bisa lihat di sini bahwa ternyata secara umum semuanya memang dikuasai oleh Ducati. Nah, Cak, pada free practice pertama di hari pertama tentunya Luca Marini menjadi pembalap terkencang. Jadi kita lihat ketika Bezzecchi sempat crash, maka Luca Marini lah yang unjuk gigi dengan 2 menit 03.250. Ini adalah waktu terkencang dari Luca Marini di hari pertama free practice pertama. Jadi 2 menit 03.250 detik. Kemudian yang kedua ternyata disusul oleh Fabio Quartararo yang luar biasa, bangkit setelah Argentina mungkin kurang jos, maka di Austin cukup baik dengan 2 menit 03.400 detik. Jadi nempel di belakang Luca Marini. Kemudian Johann Zarco ketiga dan juga Alex Marquez yang terus berkutat di posisi 5 besar, dan juga Jack Miller di posisi kelima, kemudian Jorge Martin di posisi keenam. Ini Miller lumayan bagus ya KTM ternyata. Dan kemudian Pecco Bagnaia saat ini masih suffering di posisi ketujuh. Kemudian Viñales juga tidak banyak bergerak di posisi ke-8 dengan 2 menit 03.897 detik. Kemudian Nakagami ke-9, lalu 10 Brad Binder, kemudian Joan Mir yang juga suffering di posisi 11, dan Franco Morbidelli ternyata kesulitan, Cak, tidak sama dengan sebelumnya. Franco di Austin sepertinya tidak merasakan feeling yang positif. Kemudian Marco Bezzecchi setelah crash hanya posisi 13, dia harus puas, dan Alex Rins di posisi 14 ya. Jadi kemudian ini Alex Rins, informasi buat sampean Alex Rins di hari ini Austin dipastikan ternyata dia kembali lagi menggunakan frame dari punya dia ya. Jadi sebelumnya di Argentina menggunakan frame punya Marc Marquez, tapi di Austin dia memutuskan untuk kembali menggunakan sasis aslinya. Kemudian Miguel Oliveira cedera di Argentina kemarin karena dihantam Marc Marquez, harus buat di posisi ke-15. Kemudian Raul Hernandez dengan 16, 17 Fabio Di Giannantonio, 18 Alex Espargaro, 19 Augusto Fernandez. Kemudian 20 Stephen Bradl yang menggantikan Marc Marquez, dan 21 Michel Pero yang menggantikan posisi dari Enea Bastianini, dan kemudian Jonas Folger lagi. Ini adalah free practice pertama di hari pertama. Dan ternyata lap time ini terus improve, akan tetapi ada beberapa pembalap yang improve-nya tidak signifikan sehingga posisinya digeser. Khususnya adalah Fabio Quartararo. Kita lihat pada free practice kedua, Cak. Nah, pada free practice kedua, Kang Mas, ternyata lap time improve hampir 1 detik dengan Jorge Martin bisa menembus lap time 2 menit 02.178 detik. Tapi jangan salah, Jorge Martin ini sejauh sekarang ya, untuk saat ini masih mengeluhkan bahwa dia memiliki sedikit lemes badannya. Jadi nggak enak badan, dia agak sakit. Cukup oke menurut IBB, tapi kita lihat seperti apa sprint race nanti, karena pastinya stamina harus dijaga. Dan kedua, Pecco yang improve juga dari posisi 7 pada free practice kedua penutupan di hari pertama bisa merasuk kedua dengan 2 menit 02.241 detik. Dan untuk lap time-nya pun terpangkas hingga 1 detik, yakni 2 menit 02.395 detik. Ini luar biasa, Cak. Kemudian Luca Marini, dia tidak banyak improve sih, tapi masih kalah dengan lainnya, dan Luca Marini terdorong di posisi keempat dengan 2 menit 02.416 detik. Kemudian Maverick Viñales juga improve banyak ya, 2 menit 02.717 detik.
berada di posisi ke-6. Kemudian Fabio Quartararo yang harus puas dengan 2 menit 02.721 detik, dan saat ini Fabio berada di posisi ke-7 atau melorot dari sebelumnya kedua. Kemudian untuk Brad Binder cukup baik dengan posisi ke-8 2 menit 02.735 detik. Kemudian Alex Espargaro yang harus puas di posisi ke-9, 10 Jack Miller, kemudian 11 Marco Bezzecchi yang sepertinya tidak banyak improve dibandingkan dengan free practice pertama. Lalu Joan Mir ke-12 sama Cak, ini juga suffering pembalap dari HRC ini. Kita banyak berharap dari Joan Mir, tapi ternyata justru tidak banyak terlihat mengkilap ya dibandingkan dengan Alex Rins, justru Rins yang luar biasa. Kemudian Nakagami maksudnya Cak ya, Takaki Nakagami di posisi 13, kemudian Joan Zarco ke-14, lalu Miguel Oliveira ke-15, Franco Morbidelli yang masih berkutat di posisi di belakang Cak ya, lap time-nya 2 menit 03.443 detik. Kemudian Michel Pero ke-17, Raul Fernandez 18, Fabio Di Giannantonio 19, dan Stephen Bradl 20, dan Augusto Fernandez ke-21, dan Jonas Folger di 22, jadi posisi 22. Dan informasi buat sampean ya, ini adalah lap time yang ditorehkan oleh para pembalap. All time record Jorge Martin di 2 menit 02.039 detik, dan ternyata memang masih belum terpatahkan oleh Martin sendiri. Soalnya ini ditorehkan di tahun 2022, dan ternyata untuk lap time-nya masih di 2 menit 02.178 detik. Sementara best race lap itu ditorehkan Enea Bastianini, yang saya disayangkan kali ini tidak bisa di Austin, nggak bisa hadir di 2 menit 03.521 detik. Dan fastest lap yang sudah ditorehkan adalah Jorge Martin dengan 2 menit 02.178 detik. Ini yang ditorehkan hari ini, dan kondisi dari sirkuitnya adalah dry dan tingkat kelembapan 68%, sementara untuk suhu udara 23 derajat dan ground atau bawah aspalnya adalah 31 derajat. Sekarang kita lihat bagaimana dengan top speednya Cak. Nah, ini adalah event top speed atau para pembalap yang menorehkan speed tertinggi. Kita lihat ternyata Brad Binder dari KTM menjadi kampion dengan 343,9 km per jam. Sementara dibuntuti Luca Marini dengan Ducatinya dengan 342,8 km per jam. Bezzecchi sama Cak 342,8 km per jam. Kemudian Maverick Viñales dengan 341,7 berada di posisi keempat dan kelima. Aprilia Racing juga sama. Kemudian ternyata Alex Rins luar biasa, Honda ternyata horsepower-nya cukup baik dengan 341,7, dia nempel ketat Viñales dan juga Alex Espargaro. Jadi secara power top speed ternyata antara Aprilia dan Honda sudah berjaban. Lalu di belakangnya Pecco dengan 340,6 ya dari Ducati pastinya, dan disusul Michel Pero, Jorge Martin dengan top speed yang sama. Kemudian baru Jack Miller dengan 339,6 km per jam. Kemudian Fabio Di Giannantonio Ducati 339,6 km per jam. Di sini semuanya mirip Cak ya, dari Miguel Oliveira dan sebagainya. Dan kita lihat pembalap Yamaha terbaik untuk top speednya adalah Franco Morbidelli dengan 338,5 km per jam. Dan baru kita lihat ternyata secara speed Fabio Quartararo, top speednya maksudnya ya, termasuk di belakang yakni 337,5 km per jam. Inilah yang menjadi fokus dari Fabio Cak, soalnya dia kecewa dari top speed gapnya sangat jauh dibandingkan Brad Binder. Kita lihat seperti apa kutipannya nanti. Sekarang next kita lihat seperti apa circuit information dari Austin. Nah, ini adalah all time record dan semuanya. Jadi semua data mengenai sirkuit Austin ada di sini Cak. Kita lihat di sini ya. Austin ini adalah sebuah sirkuit yang memiliki panjang ya, total panjangnya adalah 5,5 km ya, Circuit of America kota, dan pole position berada di posisi kanan. Kemudian untuk tikungan Cak, tikungan ini adalah kombinasi, totalnya ada 20 tikungan totalnya Cak. Sementara untuk ke kanan, tikungan kanan ada 9 kombinasi, kemudian yang kiri ada 11. Dan inilah kenapa sirkuit ini disukai Marc Marquez, karena dia suka untuk belok ke kiri. Kemudian untuk panjangnya, longest stride-nya, jadi kalau kita lihat dari sisi lurusnya Cak, ini memang panjang banget. Jadi total untuk stride-nya atau lintasan lurusnya mencapai 1,2 km. Terus kita lihat dari sirkuit yang lain untuk schedule Cak. Nah, jadi teman-teman semuanya yang mungkin hari ini menunggu Cak IWB kira-kira jam berapa race, kemudian free practice dan sebagainya, IWB sudah siapkan di sini Cak. Jadi informasi buat sampean hari ini, malam ini maksudnya, free practice yang pertama, Moto3 maksudnya ya, nongol nanti adalah jam 9 atau 20.40 yang pertama kali, dan kita skip langsung ke kualifikasi. MotoGP itu jam 11-an, jadi memang termasuk ya Amerika kan beda banget jauh ya untuk jamnya Cak. Makanya kualifikasi 1 dan 2 itu dilaksanakan antara jam 11 sampai dengan jam setengah 12.
Nah, kemudian juga untuk sprint race akan digelar di jam 3 pagi, Cak. Jadi sampainya nunggu, mendingan sampai turu dhisik, Cak, tidur dulu. Soalnya kalau nggak turu sampai malah teler, Kang Mas. Jadi kita tidur, sekalian sahur nanti jam 3 pas banget. Jadi untuk sprint race itu jam 3 pagi nanti. Kira-kira demikian, dan ini adalah record di mana para pembalap yang menorehkan most win atau yang paling banyak menang di Austin adalah Marc Marquez dengan 7 kali kemenangan. Kemudian yang kedua adalah Enea Bastianini dengan 1 kemenangan dan juga Alex Rins 1 kemenangan. Dan kita lihat di sini untuk most pole ya, yang menyabet pole yang paling banyak adalah Marc Marquez juga. Kemudian Pecco itu 1 kali ya, untuk Jorge Martin juga 1 kali. Dan kemudian sirkuit record di sini semuanya dikuasai oleh Jorge Martin. Kita lihat untuk best pole-nya di tahun 2022 dengan 2 menit 02.039 detik. Kemudian best race lap itu Enea Bastianini sudah bisa kesampaian tadi. Jadi memang ini adalah yang terbaru sirkuit recordnya di Austin of America. Nah, Kang Mas, wis jelas ya, semua WB sudah jabarkan kesampaian. Dan memang kalau kita lihat dari masing-masing opini dan komentar, bisa kita simpulkan bahwa ternyata Alex Rins saat ini kembali menggunakan frame aslinya. Jadi sebelumnya kan dia menggunakan frame dari Marc Marquez ya. Jadi frame Marquez jadi digunakan untuk balap di Argentina, akan tetapi pada free practice dan juga balap nanti sepertinya Alex Rins akan menggunakan sasis yang biasanya dia pakai. Jadi memang yang basis dari sasis untuk RC yang dia gunakan. Jadi dari sisi Alex Rins sendiri menyatakan bahwa secara feeling dia merasa dengan sasis yang lama itu lebih baik. Dan untuk memberikan gambaran kesampaian, inilah kata Alex Rins dan juga Nakagami ya. Pertama kita akan lihat apa yang dikatakan Nakagami, karena dia heran banget, Cak, kok bisa Alex Rins memangkas 1 detik lebih cepat dibandingkan para pembalap Honda lain. Ini kata dari Nakagami. Aku mendorong keras, namun feelingku kurang dapat di beberapa area. Pada sisi braking, kami masih kurang traksi ban belakang. Ini yang membuatku kesulitan. Aku merasa kami masih memiliki ruang untuk berkembang. Jelas Alex mengejutkan karena dia lebih cepat 1 detik dengan motor yang sama. Jadi aku perlu memeriksa di mana aku kalah dan di mana aku bisa meniru gaya berkendaranya. Rins pembalap dengan sangat baik di kota, itu berarti dia punya rahasia. Tapi untungnya aku bisa melihat datanya, karena saat ini aku benar-benar heran di mana dia bisa lebih kencang 1 detik. Mungkin di pengereman atau mungkin di tengah atau keluar tikungan, entahlah. Jadi sebenarnya aku penasaran, ingin melihat datanya dan belajar. Kemudian di beberapa area aku perlu meniru teknik berkendaranya. Itu kata Nakagami. Dan memang, Cak, Nakagami ini saat ini berusaha melihat data dari Alex Rins dan juga Marc Marquez. Jadi dikombinasikan antara kedua pembalap ini, karena kita tahu bahwa Alex Rins pernah memenangkan balapan di Austin, sehingga secara skill memang Alex Rins ya cukup baik di sini. Yang paling parah kayaknya Joan Mir, Cak. Mir ini agak kesulitan ya. Opening season kita berharap lebih kepada Joan Mir, tapi ternyata entah kenapa kayak kurang tenang lah. Yang Drossor, yang ini, yang itu. Jadi dibandingkan Alex Rins justru lebih bagus Alex Rins kalau kita lihat dari sisi performanya, Cak. Nah, sekarang kita intip apa yang dikatakan Rins setelah dia berhasil menjadi pembalap terkencang ketiga di belakang dari para pembalap Ducati. Dan ini tentu saja membuat kita cukup penasaran kira-kira apa yang dirasakan oleh Alex Rins. Dan WB sudah terjemahkan semuanya yang WB kutip dari MotoGP. Berikut kata Alex Rins. Sejak pagi aku mencoba fokus pada 2 pilihan sasis yang kami miliki. Dari sasis basisku melawan sasis yang digunakan Marc Marquez. Sejujurnya aku merasa lebih percaya diri dengan yang aku miliki. Dengan format free practice yang aneh sekarang ini, kalian tidak punya banyak waktu untuk menguji berbagai hal. Jadi pada free practice 2, aku mencoba fokus pada motorku, pada sasis, dan juga mencoba untuk meningkatkan feeling. Mencoba melakukan kecepatan yang baik. Aku kesulitan di beberapa titik track, tapi kurang lebih ketika kami memasang ban lunak, lap time meningkat. Nah, itu kata Alex Rins, dan Alex Rins juga menggarisbawahi bahwa ternyata dia menggunakan data atau nyontek data sebagian menyontek data dari Marc Marquez. Berikut kata Alex, Max adalah pembalap yang fantastis dan dia menempatkan Honda di level maksimalnya. Dia berkendara sangat cepat di sini. Jadi sayang sekali dia tidak ada di sini karena aku tidak bisa membandingkan dengan datanya secara akurat. Aku hanya dapat membandingkan dengan data Marc Marquez tahun lalu, tetapi kalian tahu kondisi lintasan berubah, gundukan dan segalanya juga berubah. Itu kata Alex Rins, di mana memang saat ini, Cak, para pembalap mengeluh pada track atau sirkuit 12 di Austin. Jadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tikungan 12 ini ada bumpy yang cukup parah sehingga para pembalap benar-benar harus hati-hati, soalnya kestabilan motor terganggu di sini. Bahkan seorang Fabio Quartararo pun juga mengeluhkan hal yang sama, dan ternyata, Cak, ini yang menarik ya. Ini Quartararo sekarang cuap-cuap lagi, Cak. Jadi dia merasa kecewa dengan Yamaha
karena apa yang ditawarkan oleh Yamaha ternyata tidak sesuai ekspektasi dari sisi powernya. Karena pada saat kita lihat top speed M1 di Austin itu cukup jauh dibandingkan dengan yang terbaik, yakni Brad Binder. Dan berikut kata Fabio Quartararo menyikapi bahwa pada free practice pagi dia bisa merangsek posisi 2, akan tetapi dia tidak bisa improve secara lap time-nya, dia ternyata terdorong ke bawah sehingga saat ini dia harus puas di posisi ke-8. Dan berikut kata Fabio Quartararo, aku merasa cukup baik dalam hal kecepatan, tetapi masih lemah untuk time attacking. Aku masih berjuang. Dan aku rasa aku terlalu over saat membalap. Jadi besok kuncinya adalah tetap tenang dan mencoba tidak mengerem terlalu keras agar bisa melewati tikungan dengan mulus, terutama keluar tikungan. Karena dengan motor ini jika kamu melakukan kesalahan kecil, kamu akan langsung berada di belakang. Jadi kalian harus mengambil racing line dengan super presisi. Karakter motor baru memang berbeda. Tahun lalu aku benar-benar bisa merasakan limitnya, namun tahun ini tidak. Hari ini aku membuat 2 penyelamatan bagus dari crash, tapi aku tidak merasakan ban bergerak sebelum itu terjadi. Kami jujur belum memiliki basis yang pas. Kami perlu menemukannya dan kemudian mencoba untuk sepenuhnya masuk ke mode default di mana kami tidak perlu mengubah basis motor setelahnya. Dari race ke race kita menggunakan itu, tapi yang jelas saat ini kita tidak merasa nyaman dengan motornya. Kami harus menemukan solusi supaya kami dapat benar-benar meningkat. Yang mengejutkan, Cak, Fabio kecewa dengan top speed M1 yang menurutnya makin kelihatan kelemahannya. Jadi horsepower meningkat, tapi ternyata top speednya cukup jauh dibandingkan dengan Brad Binder. Berikut kata Fabio Quartararo, top speed kurang bagus. Aku tidak tahu kenapa. Mudah-mudahan besok kami bisa menemukan solusi untuk menambah kecepatan puncak. Karena hari ini top speed kami jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Tikungan 12 adalah bencana, bumpy parah, tapi untungnya tidak lebih buruk sebenarnya dari tahun lalu, tapi tikungan ini yang jauh lebih buruk, yakni tikungan 12 ya. Itu, Cak, konfirmasi dari Fabio Quartararo. Sudah dijabarkan oleh Fabio bahwa dia memang merasa sedikit kecewa dengan top speednya yang ternyata jika kita komparasi di saat Brad Binder bisa tembus di angka 342-an, maka tadi kita bahas buat sampean kan, maka top speed dari Yamaha hanya 337 dan menurutnya ini terlalu lebar ya gapnya. Konfirmasi dari Fabio ya, kita lihat saja seperti apa. Dan unfortunately Franco Morbidelli ternyata seperti sudah kita bahas sebelumnya, Franco kesulitan di Austin. Kalau dia mendapatkan traksi melimpah, justru Franco Morbidelli nggak bagus. Itu yang kita heran, karena Argentina kemarin less traction ya, jadi sangat lemah traksi, tapi justru dia bagus. Akan tetapi pada kondisi traksi yang bagus, melimpah, justru dia nggak perform. Jadi kita lihat bagaimana Franco yang masih kesulitan, dan kata Yamaha, mereka akan terus berusaha keras supaya Franco bisa bangkit. Soalnya dari sisi Yamaha sendiri mereka berharap Morbidelli lah yang akan tetap gabung bersama mereka, bukanlah pembalap lain, baik itu Toprak atau pembalap lain. Selain itu pokoknya yang penting sebenarnya mereka ingin Franco lah yang akan tetap meneruskan bersama Yamaha. Jadi itu, Cak, informasi buat sampean semuanya. Sekilas bagaimana free practice Austin ya kemarin. Dan kita lihat nanti malam seperti apa, pagi sih sebenarnya, Cak, ya, karena sprint race akan dilakukan di jam 3 seperti sudah bisa tadi kesamaan semuanya. Jadi itu aja update yang benar bersama semuanya. Semoga mencerahkan, dan seperti biasa kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.